Selamat hari Minggu, Pace Bene. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sejak kapan Hari Raya ini dirayakan dalam Gereja Katolik? Gereja Katolik merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam dimulai pada masa Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Tujuan Paus Pius ke-11 menetapkan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam ialah untuk melawan arus sekularisme dan liberalisme yang berdampak buruk bagi Gereja Katolik. Hari Raya ini merupakan penutupan dari tahun liturgi. Hari Raya ini merupakan penegasan iman akan Kristus, Sang Alfa dan Omega, penguasa waktu dari awal hingga akhir, dan Raja Semesta Alam yang akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim dan akan mengadili manusia. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Gembala menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kemuliaan Yesus Kristus pada akhir zaman, saat Dia menghakimi semua umat manusia dengan kasih. Yesus Kristus menyeleksi manusia yang telah berziarah di dunia ini dengan kriteria kasih terhadap dirinya dan sesama manusia. Yang menempatkan orang-orang yang telah berbuat kasih kepada sesamanya di dalam hidup yang kekal, yang penuh dengan damai dan sukacita, yaitu surga. Sedangkan mereka yang lebih mementingkan kepentingan diri dengan tidak berbuat kasih kepada sesamanya, mereka ditempatkan di dalam hidup yang kekal dengan penuh penyiksaan. Para saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bukanlah sebuah ancaman bagi kita, melainkan sebuah ajak untuk memperoleh keselamatan. Yesus telah menunjukkan cara bagaimana kita mengasihinya. Dengan mengasihi sesama, kita telah membuktikan bahwa kita mengasihi sesama atau saudara-saudara Yesus. Yang ia maksud ialah mereka yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan di dalam penjara. Apa yang mesti kita lakukan kepada mereka yang lemah dan miskin ini? Kita terkadang memandang sebelah mata orang-orang yang miskin dan yang lemah. Bahkan terkadang kita tidak mau memperhitungkan kedudukan mereka. Injil hari ini mengajak kita untuk peduli kepada orang-orang yang miskin dan yang lemah, dengan tidak merendahkan martabat mereka dan tidak mengambil hak-hak yang menjadi hak mereka. Kita diajak untuk memperhitungkan mereka sebagai saudara. Itulah cara kita berbuat kasih kepada semua, kepada mereka yang lemah dan yang miskin. Dalam pengakuan iman yang kita ucapkan setiap hari Minggu, kita semua percaya bahwa seluruh kepenuhan Allah berpuncak pada akhir zaman kelak. Di sanalah tercipta langit dan bumi yang baru dengan Kristus sebagai Raja yang bertakhta dan mendamaikan segala sesuatu. Apa tujuannya? Yakni agar Allah ada di dalam sesama dan semua ada di dalam kesatuan bersama. Maka apa relevansinya dengan saat ini? Hidup kita saat ini adalah menyongsong hari itu, sehingga kita disebut sebagai peziarah. Kita hendaknya menempatkan Kristus sebagai Raja di hati kita. Kita membiarkan Kristus meraja di dalam hati kita. Kita mengutamakan Kristus dalam setiap pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Dengan merenungkan sabda Tuhan ini,
Mari kita melihat kedalaman hati kita. Sejauh mana aku menjadikan Kristus sebagai Raja dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Mampukah aku melihat kehadiran Kristus dalam diri sesamaku manusia? Dan mampukah aku mengasihi sesamaku sebagai wujud bahwa aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah aku sudah mengasihi sesama dalam mempersiapkan diriku untuk mencapai kemuliaan bersama dengan Kristus? Semoga kita dapat menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hati kita dan menyadari kehadirannya dalam diri sesama, sehingga kita yakin bahwa pada akhir zaman kita dipersatukan bersama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Amin. Pace bene.